Selamat pagi anak-anak kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan tetap semangat mengikuti pelajaran IPA. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga ya semuanya sehat dan semangatnya yang luar biasa. Hari ini kita memasuki ke pelajarannya yang berjudul kehidupan organisme tanah, yaitu pada bab 9 kelas 9. Anak-anak, di sini kita lihat seperti biasanya ada peta konsep yang tujuannya mempermudah anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak nanti tinggal mencari pembahasannya saja. Misalnya tanah dibagi 2. Nah, kan gampang kan? Terus bahan organik dibagi 2 lagi. Nah, dari organisme dibagi 2 lagi. Nah, anak-anak sudah gampang kan? Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk dulu ke organisme tanah, yaitu dalam kehidupan organisme tanah ini, tanah merupakan habitat dari berbagai organisme darat, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Hewan membangun sarang atau tempat tinggalnya baik di atas permukaan tanah maupun di dalam tanah. Itu tadi kehidupan organisme tanah. Selanjutnya, berbagai organisme seperti jamur, lumut, bakteri, lipan, dan kalajengking hidup baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Nah, demikian pula berbagai tumbuhan tumbuh di dalam tanah dan menjadi tumpuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, lanjutnya, tanah ini tersusun dari bahan-bahan mineral, hasil pelapukan batuan, dan bahan organik, hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Tanah merupakan medium atau tempat tumbuhnya tumbuhan. Nah, ini anak-anak gambar lapisan-lapisan pada tanah. Nah, lapisan paling bawah adalah lapisan batuan induk. Yang kedua dari bawah adalah sedimen. Yang ketiga dari bawah adalah lapisan tengah. Dan yang keempat dari bawah lapisan organik tanah atas. Itulah lapis-lapisan pada tanah. Nah, setelah kita mengetahui lapisan-lapisan pada tanah, bagaimana pembentukan tanahnya? Di sini pembentukan tanah akan diawali dengan penghancuran batuan menjadi partikel mineral dalam jumlah yang besar oleh udara dan air dalam ruangan pori-pori batuan tersebut. Nah, itu tadi kalau yang ditanyakan proses pembentukan tanah. Selanjutnya, sudah tahu proses pembentukan tanah, kita harus tahu juga penghancuran atau pelapukan terjadi melalui proses berikut. Jadi ada 3 proses pelapukan atau penghancuran. Pertama adalah pelapukan secara fisis. Nah, yang kedua pelapukan secara kimia. Yang ketiga pelapukan secara biologis.
Itu tadi 3 cara penghancuran ya atau pelapukan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Pertama, iklim. 2, organisme tanah. 3, batuan dasar. Yang keempat adalah topografi dan yang kelima adalah waktu. Itu tadi faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ada di sini anak-anak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lanjut, organisme tanah di sini hewan tanah itu yang pertama yang meliputi adalah nematoda, yang kedua cacing tanah, yang ketiga adalah arthropoda, dan yang keempat adalah moluska. Boleh diperhatikan gambarnya yang di layar masing-masing ya. Selanjutnya, nah, tumbuhan di dalam tumbuhan ini merupakan habitat penting bagi mikroorganisme tanah, terutama pada lapisan serasa di permukaan tanah. Nah, lapisan serasa merupakan campuran dari sampah-sampah daun dan ranting-ranting kayu yang lapuk, cabang-cabang, dan pucuk tumbuhan sehingga kaya akan bahan organik. Nah, sisa tumbuhan yang mengandung bahan organik tadi yang dimakan mikroorganisme tanah dan diubah menjadi humus. Humus inilah yang memperkaya tanah sebagai lapisan serasa. Itu tadi anak-anak ya mengenai humus. Nah, mikroorganisme di sini boleh anak-anak perhatikan meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 mikroorganisme ya. Selanjutnya kita masuk dulu ke protozoa. Protozoa ini merupakan organisme bersel tunggal berukuran lebih kecil daripada bakteri, tapi susunan tubuhnya lebih lengkap dari bakteri. Nanti kalau misalnya anak-anak ditanyakan, coba sebutkan ciri-ciri dari protozoa. Anak-anak boleh menuliskan ini ya. Nah, selanjutnya protozoa ini protozoa tanah dapat dibedakan menjadi 3. Pertama Rhizopoda, 2 Ciliata, dan yang ketiga adalah Flagellata. Ada 3 macam atau 3 tipe ya anak-anak. Nah, ini gambarnya beberapa jenis protozoa. Diperhatikan gambar A itu adalah Euglena, dan yang B itu adalah Entamuba, dan yang C itu adalah Stentor. Nah, selanjutnya Rotifera. Nah, bersifat mikrofis dan habitatnya dalam tanah lembab. Nah, biasanya dia terdapat dalam siklus hancuran bahan organik. Nah, hewan ini memakan alga, protozoa, dan nematoda. Itu anak-anak. Lanjutnya ada yang disebut dengan alga mikroskopis. Adalah organisme mikroskopis yang berklorofil. Alga tanah yang penting adalah alga hijau kuning, dan diatom. Alga berkembang biak pada kondisi lembab dan terlindung dari intensitas cahaya yang tinggi. Itu tadi mengenai alga. Nah, coba ini kita lihat gambarnya adalah contoh dari gambar alga tanah diatom ya. Itu contoh alga diatom. Selanjutnya boleh kita lihat dalam lingkungan. Demikian, alga mampu berfotosintesis. Berarti kalau berfotosintesis dia itu berarti memiliki zat hijau daun. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi yang selanjutnya ketika alga mati, di sini sel-sel yang mati
akan menjadi nutrisi bagi bakteri dan fungi. Jadi alga itu bisa digunakan nutrisi untuk bakteri dan fungi. Nah, selanjutnya kita lihat dulu bakteri. Nah, apa-apa saja bakteri itu seperti apa ya? Nah, kita lihat dulu. Pertama, bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya di dalam tanah. Nah, di dalam tanah, pada umumnya bakteri yang ditemukan di dalam tanah merupakan bakteri bentuk batang atau yang disebut dengan bacillus. Nah, selanjutnya beberapa jenis bakteri mempunyai flagella untuk berenang di dalam air tanah. Ternyata anak-anak boleh juga berenang di dalam air tanah, ya. Selanjutnya tadi sudah bakteri. Selanjutnya beberapa bakteri penting diantaranya. Pertama adalah Arthrobacter, yang kedua Pseudomonas, yang ketiga Agrobacterium, dan yang keempat adalah Alkaligenes, yang berpengaruh baik pada tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia, ya. Dia itu sangat berpengaruh kepada tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, seperti ini anak-anak gambar dari contoh bakteri tanah. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu Actinomycetes. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Actinomycetes? Di sini anak-anak ada mikroorganisme ini menyerupai fungi sebab fase vegetatifnya mempunyai filamen yang halus dan berkembang biak dengan fragmentasi filamen. Nah, selanjutnya Actinomycetes bersifat saprofit dan mampu mempresentasi kompos dan pupuk hijau. Ini gambarnya, anak-anak boleh lihat gambar Actinomycetes. Nah, beberapa spesies menghasilkan zat antibiotika seperti Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin dan Streptomyces aurefaciens menghasilkan tetrasiklin. Nah, menghasilkan tetrasiklin. Nah, di sini di dalam virus dan bakteriofag, semua virus bersifat parasit obligat dan sebagian besar tidak dapat bertahan hidup lama di luar inangnya. Ya, ada anak-anak virus itu yang hanya bolehnya parasit dan tidak dapat bertahan hidup lama di luar inangnya. Jadi dia harus menompang terus sama inangnya ya anak-anaknya. Nah, kelompok virus yang hidup pada bakteri disebut bakteriofag dan jika berkembang biak dalam sel inang akan menyebabkan kerusakan sel inang tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah gambar beberapa bakteri virus. Perhatikan gambar A. Gambar A itu adalah bentuk virus yang helix. Yang A. Kita masuk lagi ke yang B. B itu adalah bentuk virus yang polyhedral.
Sedangkan yang C adalah bakteri virus, bentuk virus yang kompleks. Nah, misalnya bakteriofag. Ini anak-anak ada 3 bentuk virus ya. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini materi pelajaran kita sudah selesai. Nah, mudah-mudahan anak-anak memahami, mengerti, diulang-ulang kembali ya. Nanti setelah anak-anak mengulang kembali pelajarannya, kalau sudah paham boleh dicatat ya. Tapi kalau belum paham boleh ditanyakan kembali. Anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Tadi anak-anak kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri juga pelajaran kita dengan berdoa. Kita tutup pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih semua ya. Semoga sehat selalu ya nak, tetap semangat. Terima kasih.